Salam Bapak Ibu Saudara, kembali lagi di Studio Kristen Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita akan menyimak dan mendengarkan bersama debat antara apologet Kristen Indonesia dan para polemikus Islam. Dalam debat ini, para polemikus kepanasan melihat penjelasan tentang apologet Kristen Indonesia ini tentang Alkitab, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Dia adalah jaminan keselamatan itu. Mari kita dengar penjelasannya. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Ini dia videonya. Saya kirim undangan ya, media. Nah, ya silakan. Tumben dipakai baju, biasanya kagak pakai baju. Kemarin saya bacanya panas. Oke, begini bro Medi. Coba apa itu definisi menuhankan atau mempertuhan menurut Al-Quran? Silakan. Oke. Kami kan percaya kepada Nabi Muhammad ya. Kami percaya di Al-Quran itu Nabi Muhammad itu utusan Tuhan. Oke. Sekarang saya mau tanya. Ya Tuhan, kapan ketemu? Kenapa sih? Kok ada? Kenapa sih orang Islam kalau diajak ngomong tuh pada nggak nyambung tuh? Kenapa sih? Yang saya tanyakan, apakah definisi dari mempertuhan menurut Al-Quran? Silakan. Oke. Definisi mempertuhan. Bahkan begini, kami percaya kepada Nabi Muhammad di Al-Quran. Sekarang saya tanya, Anda kan tidak percaya. Oke, tidur dulu lah di bawah dah. Berat. Dan tiadalah mereka itu selain daripada orang-orang yang nekat, saudara-saudara. Oke, baik, kita kasih naik lagi, ada Zaifatah. Oke, terpental Zaifatah. Kita kasih naik, ada Mr. AI Tech 2025. Namanya setaraan ya. Kayaknya ini orang-orang yang dari saintifik ini. Oke, silakan ya. Mr. AI Tech 2025, silakan Bang. Aku ada jual cake Apollo, kamu mau kak? Apa? Aku ada jual cake Apollo cake, kamu mau kan? Kamu bilang mau kak Apollo cake tadi. Apollo apa maksudnya? Apollo cake, bukan kamu mau Apollo cake kak tadi? Aku kawan aku cakap kamu mau Apollo cake. Oke, kita kasih naik, ada Arsani. Makin banyak saja yang sudah tidak waras lagi. Makasih Bang, makasih. Ya, Arsani men. Arsani? Iya Bang. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari. Anda Muslim? Sorry Bang, aku salah tadi. Oke, sebenarnya salah alamat. Saya turunkan dulu ya Bang ya. Iya Bang. Siap Bang. Mohon maaf. Yang Kristen, saya mohon pengertiannya untuk jangan naik ya. Saya turunkan dulu. Kita kasih naik, ada Irawan. Ya, silakan Irawan. Halo Irawan. Halo. Saya turunkan ya. Teman-teman pastikan kalau teman-teman mengajukan permintaan naik, Anda tungguin ya. Kalau Anda mengajukan permintaan naik tapi tidak Anda tungguin, nanti Anda kalau sudah begitu lama-lama nanti Anda saya blokir dan Anda tidak bisa lagi nonton ini. Nanti Anda cari-cari lagi channel ini. Padahal udah saya blokir. Kalau Anda cari-cari di TV nggak ketemu, berarti tandanya Anda sudah saya blokir. Ya, Ari Mahfuzi. Silakan, Ari Mahfuzi. Sudah saya kirimkan itu permintaan untuk menyalakan kamera, silakan. Ya. Bang Ari Mahfuzi Muslim Bang. Siang Bang Edis. Ya, silakan Bang. Muslim ya Bang ya? Muslim. Ya, silakan dilanjut Bang. Apa itu mempertuhan menurut Al-Quran? Silakan. Untuk menuhankan Muhammad nih tulisannya. Apa definisi mempertuhan menurut kitab Al-Quran? Silakan. Bukan yang judul itu Bang, bukan Bang. Iya, nanti ke sini, nanti kesimpulannya apakah orang Islam itu mempertuhankan Muhammad? Silakan. Apa mempertuhan menurut Al-Quran? Menuhankan Muhammad Bang. Saya mau bahas stop menuhankan Muhammad Bang. Ya, sebelum stop menuhankan Muhammad. Apa berarti Anda sudah mengakui bahwa orang Islam mempertuhan Muhammad? Tidak, stop menuhankan Muhammad. Alhamdulillah bilang, saya mau jelaskan itu. Bukan. Gitu. Berarti itu Anda sudah apanya? mengakui bahwa orang Islam mempertuhan Muhammad? Tidak, saya nggak akui. Iya, makanya mempertuhan itu apa? Apa mempertuhan itu? Silakan. Sebentar Bang. Oke, baik. Kalau tidak tahu Muhammad itu apa mempertuhan menurut Al-Quran, silakan. Mempertuhankan itu mempercayai bahwasanya Tuhan itu apa sesuatu itu
Kita percaya dan kita taati dan kita sembah gitu. Itu dia. Berarti kalau mempertuhankan iblis apa? Mempertuhankan iblis, dia menyembah iblis. Gimana caranya menyembah iblis? Ya, mentaati apa syarat-syarat iblis lah. Cara iblis Mengikuti, mentaati, mematuhi, takluk, tunduk kepada iblis. Ya. Oke. Kalian patuh, takluk, tunduk kepada Muhammad nggak? Kami patuh dan tunduk pada Ya, Muhammad. iya, berarti kau mempertuhan Muhammad. Lu gimana? Kau patuh, berarti kau mempertuhan Muhammad. Gimana? Belum selesai saya ngomong sebentar. Mana? Pak. Kan belum selesai. Silakan. Kami tidak mempertuhankan Muhammad, kami hanya mengikuti ajaran Muhammad. Oh, kalau orang mengikuti ajaran setan berarti? Tidak, itu setan, beda Bang, beda oknum. Iya, berarti Muhammad kalau itu- orang mengikuti ajaran setan berarti dia mempertuhan setan nggak? Betul. Nah, kalau orang mengikuti ajaran Muhammad? Ya, ikut ajaran Muhammad dia bukan mempertuhankan. Iya, berarti ajaran namanya itu. mempertuhan juga. Kau namanya standar ganda. Gimana sih itu namanya kau standar ganda? Nggak boleh standar ganda. Contoh nih. Ya, Kalau kau begini, glek-glek, Ya, namanya lanjut. minum, betul? Kalau orang Ya. lain begini, glek-glek, namanya minum juga, nggak boleh beda. Gini Bang. Masa Bang, beda gini, gimana? Bentar ya Bang, sebentar Bang. Gini Bang. Jadi, Masa kalau ada seseorang takluk patuh tunduk kepada setan dihukumi mempertuhan setan. Sedangkan kalau ya. kamu takluk patuh tunduk kepada Muhammad berarti namanya nggak menuhankan Muhammad, gimana? Bukan. Gini Bang, sebentar lah makanya Coba, saya jelaskan silakan. sebentar. Kenapa Muhammad itu saya bilang kami tidak mempertuhankan Muhammad? Karena Muhammad itu sebagai utusan yang diutus perintah Allah tuh dia perantara menyampaikannya kepada umat, gitu Bang ya. Jadi dia atas perintah Allah. Oke, sekarang saya tanya, setan diperintahkan Allah nggak? Ya perintahkan Allah untuk menyesatkan kaum Muhammad. Oke, ketika orang taat patuh Tidak. tunduk kepada setan berarti dia mempertuhankan setan nggak? Yang mempertuhankan setan. Iya, karena mereka- sama, gimana? Bentar. Kalau Pelan-pelan nih, pelan-pelan. Dengar, pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan Bang. Pelan-pelan. Allah mengutus setan Ya, untuk lanjut. menyesatkan manusia, betul? Lanjut iya. Ketika seseorang patuh, taat, mengikuti, tunduk, takluk kepada setan itu, maka disebut dia mempertuhan setan, betul? Iya. Nah, lanjut. sekarang Allah mengutus Untuk- Muhammad. Iya. Iya. Ketika seseorang patuh, takluk, taat, tunduk kepada Muhammad, berarti mempertuhan Muhammad nggak? Tidak, Bang. Nah, udah, dibawa dulu. Ini namanya podcast standar ganda kalau namanya. Heran saya. Setan juga diutus untuk menyesatkan. Ada ayatnya bahwa Allah mengutus setan untuk menyesatkan. Nah, ketika orang patuh, takluk, tunduk mengikuti setan itu disebut mempertuhan. Nah, sekarang kalau Allah mengutus Muhammad, ketika ada seorang takluk, patuh, tunduk kepada Muhammad, mempertuhan nggak? Enggak. Aduh, berat. Oke, silakan Aditya Noval. Silakan Aditya Noval. Halo? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Aditya Noval. Oke. Silakan. Oke, selamat bergabung Mas Adi. Oke. Bang, ada Al-Quran nggak di situ? Ada, semua ada. Coba buka dulu, buka. Kenapa kau tiba-tiba tanya Al-Quran? Pertama, kamu sudah bohong. Tadi saya tanya ada Al-Quran nggak di situ? Kamu bilang Masalahnya ada. bukannya apa? Temanya Mas Edis tuh setor menduankan Muhammad. Mempertuhan. Apa mempertuhan menurut Al-Quran? Iya, tahu. Apa mempertuhan menurut Al-Quran? Sebabnya itu karena utusan daripada Sebabnya Allah yang itu Maha karena Kuasa. utusan. Udah di bawah dulu. Repot nih orang-orang kayak gini nih. Tolong yang naik yang waras-waras ya, teman-teman yang waras-waras. Yang bahasa Indonesianya lancar, yang bahasa Indonesianya enggak gitu coba ya. Aduh. Oke, kita kasih naik ada. Sebentar, kita kasih naik ada Wahyu Tergalek. Silakan Wahyu Tergalek. Aduh, udah habis air. Bang. Silakan. Siang, Bang. Air Selamat habis siang. teman-teman, saya lupa beli air minum. Habis air. Ya, Wahyudi. Sekarang gini, Bang. Ya, Bang Nabi Wahyudi Muhammad- silakan nyalakan kamera dulu Bang Wahyudi. Jangan
tarik napas dulu. Tahan dulu, tarik napas. Ya, silakan nyalakan kamera. Yuk. Oke bang, silakan bang. Yuk. Jawab sedikit aja bang. Gini, silakan yuk. Nyana bang menuhankan Nabi Muhammad kan? Bukan, menuhankan itu apa dulu? Apa menuhankan itu? Kalau menurut saya bang, jangan menurut Anda, nggak boleh menurut Anda, menurut Al-Quran. Oke, kalau setahuan saya, nggak boleh, sepengetahuan saya nggak boleh. Menurut Al-Quran, apa itu mempertuhankan? Silakan. Menuhankan sesuatu selain Allah itu syirik bang. Kalau Nabi Muhammad itu kan bukan Tuhan. Aduh. Tolong ya teman-teman ya, tolong ya. Sampai hari ini saya masih percaya masih ada orang Islam yang ngerti agama Islam. Tolong. Jangan pupuskan harapan saya teman-teman. Itu mau menang pupuskan harapan saya ya. Orang Kristen ini mau menang sendiri. Satu kali lagi, Wahyudi. Menurut Al-Quran, ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsu? Sekarang abang jangan bolak-balik putar-putar. Sekarang gini, tadi abang cakap. Baik, kita kasih naik lagi, ada Saka Batu Leong. Ini Saka Batu Leong. Ini Muslim tapi agak-agak aneh ini. Ya, silakan Bang Saka. Halo Bang Saka. Halo, selamat siang. Selamat siang Bang Saka. Silakan Bang Saka, yuk. Gimana kabar Bang Edi? Kabar baik Bang Saka. Gimana kabar Bang Saka? Alhamdulillah sehat. Ya Bang Saka, tolong di Bang Saka. Jangan-jangan Bang Saka juga ini pasien juga ini. Bang Saka, menurut Al-Quran, definisi mempertuhan itu apa? Wajib nggak berbuat seperti itu kepada Muhammad? Wajib. Berarti umat Muslim wajib nggak mempertuhan Muhammad? Kalau saya bicara umat Muslim, kalau saya pribadi yang mempertuhankan Muhammad itu benar. Nah, itu dia. Ada. Mempertuhankan setan. Banyak orang mempertuhankan setan. Jadi menurut Bang Saka nih, Bang Saka ini orangnya saya lihat agak sedikit lebih lah daripada muslim-muslim yang lain, ya. Bang Saka, coba saya tanya sama Bang Saka. Berarti menurut agama Islam, wajib nggak orang Islam itu mempertuhan Muhammad? Wajib, harus ikut. Iya, wajib mempertuhan Muhammad, sudah saya bilang. Kalian itu wajib mempertuhan Muhammad, Slim. Ini loh muslim yang sudah ngomong. Tapi gitu. tidak menuhankan gitu. Menuhankan. Sekarang tidak menuhankan kan? Berat. Ini soalnya gini deh. Apa namanya? Kita itu sebagai umat Muslim maupun ini kalau kita berbicara mempertuhankan ya. Katanya mempertuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita tunduk kepada orang lain, itu juga namanya mempertuhankan. Gini Bang, ada bedanya gini. Ada gini Bang, bentar dulu. Selesaikan dulu. 1 menit. Coba silakan. Oke. Katanya kan kita yakin bahwa semua ini adalah kehendak Allah. Ya, itu adalah keimanan. Tapi banyak orang juga mempertuhankan duit, Bang. Mempertuhankan uang. Betul. Iya. Betul. Siapa yang mengatakan manusia tidak mempertuhankan uang? Bodoh. Kalau memang yakin karena Allah, ngapain bersibuk-sibuk? Nggak ada dapat uang hari ini. Nggak ada dapat rezeki. Katanya kan dari Allah. Begitu, Bang. Ini definisi saya ya, Bang ya. Begini. Jadi begini, Bang. Ketika seseorang disebut mempertuhan, dia itu sudah menghambakan dirinya kepada sesuatu itu, menaklukkan dirinya kepada sesuatu itu. Saya kasih contoh. Ada orang nih, namanya taruh saja namanya siapa ya? Namanya siapa ya? Misalnya orang kaya gitu. Ya kan? Nah, si orang kaya ini kalau ngomong, itu makan itu tai ayam itu, dimakan. Kamu hari ini istrimu harus kau jual sama ini. Laksanakan, kata dia. Laksanakan bos, kata dia. Ketika Anda itu sudah dikendalikan oleh dia, dikontrol oleh dia, dikuasai oleh dia, sehingga Anda menaklukkan diri Anda kepada dia, apapun Anda diperintah, itu sudah termasuk menuhankan. Betul. Nah, sekarang pertanyaannya, bukankah kalian wajib memperlakukan Muhammad sedemikian rupa? Wajib. Makanya saya bilang kalian wajib mempertuhan Muhammad. Nah, sekarang contoh misalnya, Bang, kalau begitu kita mempertuhan presiden. Loh, sekarang saya tanya, kalau presiden menyuruhmu untuk menyuruh istrimu, tolong istrimu kau jual ke sana, apakah kau laksanakan? Pasti enggak. Itu bukti bahwa kau tidak mempertuhankan presiden. Tapi kalau Muhammad yang memerintahkan umat muslim, bisakah seorang muslim membantahnya? Coba saya tanya. Bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa muslim itu membantah Muhammad menurut Al-Quran. Barang siapa yang durhaka kepada Muhammad, dia durhaka kepada Allah. Betul? Betul. Barang siapa yang taat kepada Muhammad, dia taat kepada Allah. Betul? Betul. Iya. Nah,
Kami Bang sebagai orang Kristen, kami tuh harus kayak gitu sama Yesus. Apa yang Yesus bilang kami harus ikutin. Kami nggak boleh bantah Yesus tuh nggak boleh. Begitu loh. Makanya terus apa masalahnya di sini gitu? Masalahnya begini, masalahnya kita itu sering tidak saling mengerti. Kalian bilang jangan nuhanin Yesus sementara kalian nuhanin Muhammad. Gitu loh. Jadi begini Bang, kalau Bang Edis menuhankan Yesus, kalau saudara-saudara kita Kristen menuhankan Yesus, emang ada apa masalahnya gitu? Nggak ada masalah Bang. Yang jadi masalah banyak orang-orang Muslim lain seperti Zuma dan kawan-kawan bilang, apalagi ada lagunya, jangan kau tuhankan manusia, jangan kau tuhankan jadi begini, Pak. manusia. Tereret, katakan tereret. Jangan Tuhan itu satu. Hah, gimana? Ini saya kasih tahu Bang, apalagi lagu-lagu kayak gitu. Saudara-saudara Muslim saya Bang, banyak yang munafik juga. Saya kasih tahu ya, katanya menuhankan Allah Subhanahu Wa Taala. Azan nih, azan adalah benar-benar perintah sholat Bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan nih, masih ditunda. Kamu ke sana dulu ya, kata istrinya. Itu namanya mempertuhankan istrinya. Betul, Dia sepakat. daripada Tuhannya. Nah, Itu. makanya ini Bang yang mau saya tegaskan, yang mau saya sadarkan kepada masyarakat yang orang-orang awam ini. Karena di pikiran dia, menuhankan Allah itu maksudnya menganggap dia Tuhan. Udah, habis itu nggak sholat nggak apa-apa. Beda dong. Makanya saya bilang, justru ketika definisi makna mempertuhan Allah itu artinya, kalau Allah bilang sholat, berangkat sholat. Itu maksudnya. Itu maksudnya mempertuhan itu maksudnya begitu. Bukan kalau mentuhankan Allah berarti percaya bahwa Allah itu Tuhan. Udah, habis itu besok nggak sholat. Bukan gitu. Gitu loh. Nah, makanya ini juga yang saya bangun juga komunikasi ini supaya yang Islam ngerti dengan agama Islam, yang Kristen ngerti dengan agama Kristen. Karena banyak juga Bang orang Kristen yang nggak ngerti. Contoh begini Bang, yang penting kan saya percaya Yesus Tuhan. Udah. Yang penting saya korupsi nggak apa-apa. Yang penting kan saya percaya Yesus Tuhan selamat. Nah, ini makanya saya bilang botol. Gitu loh. Ketika Yesus jadi Tuhan, artinya hidup Anda itu dikendalikan oleh Yesus itu. Gitu loh. Jadi nggak mungkin kita ngomong Yesus Tuhan saya, tapi kita korupsi. Iya kan? Gini Pak, sedikit Bang, sama kayak saudara-saudara saya Muslim. Kalau saya ngelihat naik di Komal ini yang dipertanyakan, siapa Yesus? Siapa ini? Yang paling terpenting, kamu sebagai umat yang beragama Islam, tanyakan dulu siapa Allah, siapa yang kamu sembah, bagaimana orang menyembah. Itu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, sungguhnya dia akan mengenal Tuhannya. Itu dulu lah. Jangan tanyain agama orang aja. Sementara agama sendiri aja kita belum tahu. Gitu loh saudara-saudara umat Muslim. Ya. Makanya saya bilang Bang, maksud saya ini juga saya umat Muslim loh, benar. Saya katakan ya, kalau sebenarnya diskusi baik itu, kita bisa mengambil hikmah dari diskusi sama Edis. Saya juga semakin cerdas. Debat, diskusi sama Edis, bener. Gitu Bang Edis. Mantap. Jadi itu ya teman-teman ya. Maksud saya buat Komal ini supaya kita tuh saling mengerti gitu loh. Jadi jangan bilang, jangan kau tuhankan manusia. Nah, sementara kau tuhankan manusia gitu loh. Betul. Gitu. Banyak orang yang mempertahankan manusia kok walaupun umat Muslim. Siapa yang bilang enggak? Tunjukkan kepada saya, naikkan ke Komal ini sekarang. Oke, baik. Kita ini Bang, kita jabanin sesuai tantangan Abang nih. Kita kasih naik ya, ada Muslim ya. Kita kasih naik misalnya ada Rizal Motor. Wah, Rizal Motor. Wah. Silakan Bang Rizal Motor. Pasti nanti langsung bilang Des. Saya selalu ingat bahasanya itu. Des. Ada nadanya ini. Des. Ya, silakan Jal. Macet si Rizal. Nggak berani dia naik. Halo Rizal. Oh Rizal. Aduh, si Rizal nggak nyangkut ini si Rizal nih. Rizal. Kalau langsung ketakutan begitu. Oke, kita kasih naik ada. Naik aja. Alina, tidak mempertuhankan. Tunjukkan contohnya aja sekarang. Sedikit aja. Ya, Alina. Alina. Halo? Iya Bang. Ya, Muslim? Kristen. Baik, saya naikkan lagi ya sebentar ya. Si Rizal tadi, kemana si Rizal tadi? Oh, Rizal udah pergi Rizal. Oke, misalnya kita kasih naik dulu ada Erik. Rashid nggak ada. Coba kita kasih naik Irawan nih, coba Irawan. Si Rashid nggak berani naik sini Bang. Oke, Irawan. Halo? Halo, Edis. Ya, silakan Irawan, nyalakan kameramu Irawan. Halo, Irawan?
Halo, halo. Ya silakan, coba tanggapi dulu. Bang, Bentar Assalamualaikum, Bang. Bang. Edis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit Bang Edis, saya bukan sebelum menanggapin. Di abang ini jadi host, wewenang abang ada di abang. Tetapi di situ coba agak kurang enak kami Muslim bacanya. Stop Muhammad, menuhankan Muhammad. Ya, apa nggak ditulis abang sebagai Kristen? Stop menuhankan Yesus Kristus, lebih bagus. Harus dilanjutkan kalau menuhankan Yesus bang. Yang harus berhenti itu menuhankan Muhammad. Gimana bang nih? Oke, tapi sebelum itu bang, sebentar, Bang Irawan. Ini yang atas, Abang Saka Batu Leong ini, dia Muslim. Dia sudah mengakui umat Muslim wajib mempertuhan Muhammad. Gimana? Sekarang kita jangan gitu. Saya bisa mau mempertuhankan abang. Oh jangan. Saya percaya omongan abang, tapi bukan Tuhan saya. Mempertuhankan. Orang Kristen banyak. Assalamualaikum. Selamat menjalankan ibadah puasa, Bang. Ya, santai aja. Ini bulan puasa. Abang puasa? Oke. Abang puasa? Puasa, Bang. Insyaallah. Ya, jadi Insyaallah. amarah, emosional bisa juga menghilangkan membatalkan pahala puasa, bukan puasa. Puasa dengan pahala itu kan, Bang? Ya, oke. Mengurangi. Jadi begini, Bang, kita santai aja. Kenapa saya bilang banyak umat muslim mempertuhankan manusia, Bang? Oke. Atau Muhammad kita mempertuhankan. Kenapa mempertuhankan? Karena kita ngikut, Bang. Sekarang saya katakan, abang menuhankan Allah Subhanahu wa taala ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu perintah siapa, Bang? Perintah sholat. Betul. Ya? Mengajak, Pak, bukan perintah, mengajak. Ya, betul, mengajak, betul. Jangan salah, ya. Itu sudah Nabi Muhammad Isra Mi'raj mengambil itu perintah sholat itu. Itu atas dasar diskusi. Kita kan aja diskusi gitu. Nah, itu perintah sholat. Abang pernah enggak? Kita bicara jujur aja. Telat meninggalkan sholat, mendahulukan apa? Mungkin duit lah, cari ekonomi, perintah orang, perintah istri. Pernah enggak? Ayo kita jujur, Bang. Betul pernah. Itu namanya abang itu mempertuhankan istri atau mana? Tidak mempertuhankan Allah. Kalau abang betul-betul mempertuhankan Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, abang itu langsung kok sholat, langsung. Gitu, Bang. Kalau ketika kita tunduk kepada manusia sama kayak Nabi Muhammad ya, banyak hadis, ketika kita tunduk sama Nabi Muhammad, tapi bukan Nabi Muhammad sebagai sang penguasa, Bang, beda. Betul. Menuhankan dengan mempertuhankan itu beda. Artinya kita mempertuhankan Nabi Muhammad, Bang. Itu. Oke, berarti Bang Irawan sudah mengakui. Bukan mempertuhankan beliau, betul, tetapi kita tentang penyampaian beliau. Tambah bingung saya ini. Bang Irawan sudah mengakui nggak bahwa umat muslim menuhankan Muhammad? Kita tidak. Nah, tidak yang mana lagi yang benar? Silakan Bang Saka. Yang benar yang mana nih? Kalau menuhankan, Bang Saka. berarti hidup mati saya ada dengan beliau. Saya mengikuti perintah beliau. Bukan saya menuhankan beliau. Berarti hidup mati saya ada dengan dia. Nah, itu. Sama kayak kemarin Bang Salam, kemarin tuh ini Bang Endis itu saya masuk nggak ini waktu hari apa ya? Saya ikutin terus ininya Bang Endis, ya kan? Nah tentang Tuhan terus Tuhan. Nah di sini ya saya agak perjelas. Agama Kristen ini bagus, agama Islam bagus, semua agama bagus. Kita ini baru lahir kita ini, fotokopian. Tapi seolah-olah kayak sudah 10.000 tahun yang lalu kita hidup. Sesuai Islam itu istilahnya mengkoordinir Injil. Karena ngapa? Dia terakhir adanya. Nah kan gitu. Seharusnya kayak ini. Kita tidak sempurna iman seorang Islam kalau kita tidak mempercayai Nabi Isa. Nabi menurut kita, Tuhan menurut orang Kristen. Seharusnya orang Kristen konsisten. Setiap yang lahir tanpa ayah berarti dia Tuhan. Nah gitu, harus konsisten. Sekarang banyak orang lahir tanpa bapak, tanpa ayah. Harus konsisten, itu Tuhan. Nah gitu. Oke, baik. Jadi Bang Saka Batu Leong gimana nih Bang Saka Batu Leong? Sudah mengakui bahwa umat muslim wajib. Kalau Bang Rizal itu mengkritik atau membicarakan keyakinan saudara kita yang Kristen, mungkin yang pantas untuk menjawab itu adalah Bang Edis. Tapi untuk saya pribadi Bang Rizal, berhentilah kita mengkritik apa yang disembah kepada saudara kita muslim, berhenti menjaga toleransi. Itu betul. Sudah dijelaskan agamamu, agamaku, tidak ada paksaan di situ. Gitu. Jadi kalau saudara-saudara kita muslim selalu mempertanyakan siapa Yesus? Kenapa sembah manusia? Hei, itu terkait keyakinan, tidak ada salah satu orang pun yang boleh memaksa orang untuk merubah satu keyakinan itu. Gitu. Jadi kalau mau silakan aja sama Bang Edis tuh. Betul, Gitu. Daripada kayak kawanku, saudaraku banyak orang-orang Batak. Bapak kan muslim. Bagus. Ketika Nabi Muhammad dikatakan raja seks, Bapak marah enggak? Bapak marah enggak? Halo Bang Rizal?
Marah, jelas marah. Nah, itu ada namanya Rosid nih. Dia mengatakan jelas. Bang Edis bertanya, apakah si ini Raja Set? Iya, katanya. Saya sudah mengakui dari dulu. Harusnya umat Muslim yang dikritik, yang dikejar itu se Indonesia, itu Bang Rosid tanyakan gitu. Tanyakan. Itu baru namanya menghujat, menista. Itu jadi jangan pernah lah, jangan terlalu kita mengkritik keyakinan orang lain. Keyakinan kita aja belum tentu sempurna kok, bener. Yuk kita cari agama kita masing-masing gitu. Siapa Tuhan kita? Bener nggak cara kita bertuhan? Bener nggak cara kita menyembah Allah Akbar gini itu apa? Itu yang terpenting. Gitu loh saudaraku Islam. Kalau mau lanjut tanyain ketahanan agama Kristen tuh sama Bang Edis, yuk lawan aja debat. Edis nggak bakalan kalah kok. 13 tahun Bang. Betul. Dia beliau kok itu belajar Al-Quran Bang. Gitu. Sudah? Udah. mantap. Nah, sedikit Bang Edis, coba dikomenin yang di bawah itu ada komen-komen tuh cukup banyak. Itu sudah merendahkan dan menjelekkan umat Islam di situ. Nah, ini di komputer aku ini kan banyak. Muhammad kontol, Muhammad ini segala macam. Nah, coba diimbaukan, jangan kita saling merendah dan menghina. Itu Bang Rosid dulu kejar, makanya kalau dia itu Bang menghina, ini agama lain Bang. Bang Rosid agama Islam tuh yang udah akun TikToknya udah membesar tuh. Oh, betul. Nabi Muhammad. Wah, ngeri Bang. Udah, mana si Rasid nggak berani nongol kayaknya ini. Udah Rosid naik. Rosid, di mana kok Rosid? Oke, silakan. Coba ini Hidayat Syah. Halo Hidayat Syah. Halo. Ya, silakan Hidayat Syah, gimana? Sebelumnya nih, salam toleransi. Gimana Hidayat Syah? Ya, saya mau tanya aja nih sama Bang Edis. Yang saya mau tanyakan, Bang Edis yakin kan kalau Yesus Tuhan kan karena memang Tuhan Bang Edis ya? Oke. Terus Bang Edis apa? Tahu Bang Edis, Bang Edis. Seorang Yesus. Ya. Bang Edis. Sebentar. Ya, Bang Irawan gimana? Turun dulu ya. Ada tamu. Ada Ya. tamu, nggak enak ya. Kita tinggal dulu. Siap, saya turunkan. Sehat selalu. Baik. Semangat selalu semuanya. Bye-bye. Ya, silakan. Oke, Bang, saya lanjut. Tuhan Bang Edis itu, Tuhan Yesus itu yang buat kami itu Isa Al-Masih ya. Tapi kalau buat orang Kristen, Bang Saka, saya lanjutkan dulu ngobrol sama dia ya. Oke, bentar. Bang Saka, Saya baik. tanya sama Bang Edis. Iya, makanya saya turunkan dulu Bang Sakanya biar kita berdua. Ya, silakan Bang Hidayat Syah. Ya, silakan. Oke. Bang Edis, apakah Tuhan Yesus itu kuat? Kuat Ya. Kuat dalam pengertian apa dulu nih? Karena kalau sudah dinamakan Tuhan, dibilangin Tuhan itu pasti kuat di dalam segala aspek kan. Saya tadi malam nonton film Yesus sampai saya penasaran banget dengan apa? Dengan kekuatan Nabi Yesus. Bukan Nabi ya, Tuhan Yesus lah. Oke. Di dalam film tersebut Yesus itu disiksa sama tentara Nasrani ya, apa tentara Roma itu. Ya. Apa judul filmnya, Bang? Penyalipan Yesus. Nontonnya di mana? Di YouTube. Pernah? Di YouTube. Oh ya, silakan. Oh. Okay. Mungkin filmnya apa tokoh sebesar sepanjang abad atau The Passion of the Christ atau apa? Enggak, saya nontonnya yang penyalipan Yusuf, penyalipan apa? Yesus. Silakan. Filmnya. Nah, di dalam film itu Yesus disiksa, itu digiring, Yesus itu bawa kayu besar, bahannya buat disalib itu. Terus Yesus disalib, tangannya dipaku. Nah, terus pertanyaan saya, kalau memang Yesus itu Tuhan dan Yesus itu kuat, kenapa paku tersebut masih bisa menancap ke tangan Yesus dan kaki Yesus? Dan pada saat itu Yesus berdoa sama gini, berdoanya kayaknya gini. Ampuni dia, Bapa itu. Yang dinamakan Bapa itu, yang dimaksud Bapa dalam film tersebut sama Yesus itu siapa coba? Yang mengutus Yesus. Siapa? Yang mengutus Yesus. Nah, yang mengutus Yesus siapa? Bapa. Nah, terus apakah Bapa itu Allah itu? Bukanlah. Loh, gimana Bang? Loh, masa Anda mau maksa bahwa Bapa itu ada Allah gimana? Emangnya Allah disebut sebagai Bapa? Di situ kan Yesus itu manusia. Bukan iya, siapa bilang? Yang bilang Yesus bukan manusia siapa?
Loh, kemarin saya masuk di roomnya Mikana, dia bilang Yesus bukan manusia. Iya, kamu ngomongnya sama Mikana, jangan ngomong sama saya. Dia penjelasannya gimana sih? Iya, makanya begini. Kalau Anda mau tanya sama Kristen, tanyalah sama Kristen yang terpelajar. Jangan sama nanya sama orang Kristen yang tukang akrobat. Masa Yesus bukan manusia? Yesus ya manusia, masa bukan manusia gimana? Kemarin saya tanya sama si Mikana, ya apakah Yesus itu manusia? Bukan, Yesus itu roh yang diutus gitu. Berarti bukan manusia, bukan. Kenapa sekarang Bang Edis bilang manusia? Lu, karena Bible bilang. Sebentar, saya bacakan ya. Saya bacakan nih. Saya bacakan ya. Baik. Nih saya bacakan, Bang. Oke. Saya bukakan dulu Alkitab saya. Nih, 1 Yohanes 4 ayat yang kedua. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia berasal dari Allah. Jadi setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Mau saya baca ayat selanjutnya? Oke, coba bacakan lagi. Nih, saya bacakan nih ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah, setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah, dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia kamu telah mendengar bahwa ia akan datang dan sekarang ia sudah ada dalam dunia. Jadi maksudnya begini, jadi dulu itu ada sebuah pengajaran Gnostisisme. Nah, Gnostisisme itu adalah sebuah paham yang tidak percaya bahwa Yesus itu sungguh-sungguh manusia. Jadi mereka itu percaya bahwa Yesus itu manusia jadi-jadian. Jadi nggak betul-betul manusia. Contohnya seperti apa? Yang nggak betul-betul manusia. Misalnya Sun Gokong. Apalagi manusia setengah manusia tapi nggak manusia betulan gitu loh. Berarti dalam umat Kristiani dalam umat Kristiani pengetahuan tentang Tuhan Yesus itu beda ya. Ada di sisi saat ini. Gini loh Bang. Begini masalahnya tuh gini. Itu bukan manusia. Ya. Sisi satu mengatakan masalahnya tuh begini Bang. Saya kasih tahu ya. Masalahnya tuh begini. Jadi banyak orang ketika dia mendengar kata Tuhan, di dalam pikiran orang itu, Tuhan itu definisinya adalah sesuatu jenis tertentu. Paham nggak maksud saya? Diulang. Saya ulang lagi ya. Banyak orang memahami Tuhan itu artinya sejenis tertentu, jenis-jenisan. Sebuah senyawa tertentu yang berbeda dengan yang lain. Contoh. Makanya banyak orang tanya begini, Yesus itu Tuhan apa manusia? Kan ada orang bertanya begitu kan? Seperti Anda barusan ini nanya sama saya begitu kan? Ya. Yesus itu manusia apa Tuhan kan gitu? Nah, kenapa Anda bisa punya pertanyaan seperti itu? Karena Anda punya pemahaman bahwa Tuhan itu adalah suatu zat tertentu. Oke. Makanya saya bilang Bang, itu pemahaman yang salah. Kata Tuhan itu di dalam Bible, maknanya itu adalah sebuah jabatan. Sama seperti kata Rob di dalam Al-Quran, itu juga kata jabatan. Jadi kalau orang nanya Rob itu manusia apa bukan? Nah itu pertanyaannya sama dengan kayak begitu Bang. Terus apakah yang disalib itu Bang Edis? Enggak, jangan naik kemana-mana dulu, itu dulu dijelasin dulu. Yes. Itu dulu Bang, dikelarin, jangan lompat dulu. Enggak, kita nggak bisa naik kemana-mana kalau itu belum kelar. Saya masuk setarnya dengan film salib, penyaliban Yesus, Bang. Ya, tadi kan Abang nanya sama saya, Bang. Tadi Abang nanya sama saya, Yesus itu Tuhan apa manusia, betul? Oke, saya terima itu pertanyaan. Enggak, saya tanya dulu, Yesus itu Tuhan apa manusia? Kalau buat saya manusia. Kalau manusia berarti bukan Tuhan? Bukan Tuhan. Oke, kalau saya tunjuk di dalam Al-Quran, kalau manusia tapi Rob gimana? Gimana maksudnya? Saya tunjukin ayat di dalam Al-Quran. Ada manusia tetapi dia Rob. Gimana? Roh gitu ya? Roh atau Rob? Boleh. Bang,
di dalam Al-Quran, saya mau kasih tunjuk, ada manusia tapi dia itu Tuhan, gimana? Oke, coba tunjukin. Nah, ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Nah, coba diambil dulu. Silakan. Coba. Mau surat apa, ayat berapa? Coba surat Yusuf ayat yang ke-42. Surat Yusuf ayat 42. Silakan. Baca saya atau baca Bang Edis? Abang yang baca, silakan. Kalau saya yang baca nanti cuma saya ngerti di dunia ini yang ngerti Al-Quran. Saya mau berbagi supaya orang Islam ngerti Al-Quran. Coba. Wa qalil ladzi tona'anahu najimin huma kurni ingda rabbik fa angsahu syaitanu dzikra rabbih falabisa fis sijni bid asinin. Oke, ada berapa kata Rob di situ, Bang? Rob cuma satu, Bang. Yang lain Robihi. Robihi itu Tuhan kami, ya Robi gitu. Coba dibaca terjemahannya. Kalau terjemah saya kurang paham, Bang. Nggak ada artinya. Terus kalau nggak ada artinya gimana kita bisa tahu itu? Ini. Ya. Bang Edis tadi katanya mau jelasin tentang Al-Qur'an ini, saya ding. Iya, masalahnya di situ nggak ada terjemahannya gimana? Coba baca lagi coba. Wa qalil ladzi dhanna annahu najimin huma kurni ingda rabbik. Oke, ingda rabbik itu artinya apa? Robik, Rob. Ya, Tuhanmu, betul? Bukan. Kalau Robik bukan. Ini apa? ada kata K. Ya. Ini adalah lafaz K. Ya, apa artinya? Robihi, kalau Robihi itu Tuhan kami. Robihi itu Tuhan. memohon. Robihi artinya apa? Robihi itu memohon, ya Tuhan. Aduh. Bang, ada artinya nggak di situ? Coba cari artinya. Oke, surat Yusuf. Saya jeda dulu boleh, Bang? Kalau nggak ada artinya gimana, Bang? Kalau Abang terjeda, Abang nggak dengar suara, nggak bisa kita dengar waktu Abang baca. Siap. Oke, saya ambil satu lagi. Satu lagi. Kalau Anda tutup, terus Anda baca, kami nggak dengar apa-apa. Lemah. Silakan. Bentar. Belum nemu dia semuanya. Sila deh. Nah, lagi diambil nih. Ya, silakan. Makanya kalau baca Quran kalau nggak ada artinya ya sampai sekarang Abang nggak ngerti agama Islam kayak gini. Gitu loh, Bang. Silakan. Kita masih punya satu apa? Punya itu satu ayat dalam Alkitab yang masih saya canggungkan. Ini saya bingung. Ini bukan, jangan dianggap debat ya, Bang. Ini saya enggak debat kok. Masalahnya itu gini, masalahnya itu Anda itu tidak ngerti yang lagi Anda omongin itu apa itu masalahnya. Makanya Anda tanya, Yesus itu Tuhan atau manusia? Iya, masalahnya beda pendapat, Bang. Bukan beda pendapat. Anda tidak ngerti yang lagi Anda omongin itu, Anda nggak tahu. Orang di dalam Al-Quran aja Rob juga manusia, gimana? Coba, yuk. Itu pendapat kamu, Bang. Ya, coba silakan, yuk. Dulu ya. Bentar, saya cari nih. Sampai tahun depan nanti nyarinya, Bang. Ya, silakan. Masalahnya kalau Al-Quran itu, Bang, tebel, isinya banyak. Beda sama Alkitab, singkat-singkat. Nah, silakan lah, ya, silakan. Baca. Surat Yusuf ayat yang ke-42, silakan dibaca. Silakan. Oke, ini hampir ketemu. 42 ya, Bang? Ini. Jor. Dan Yusuf berkata, ayo. Kepada orang yang diyakini akan lepas di antara keduanya, katakanlah kepada rajamu tentang keadaanku. Stop. Rajamu di situ. Dan Yusuf berkata kepada orang yang diyakini akan lepas di antara keduanya, katakanlah kepada rajamu tentang keadaanku. Katakanlah kepada rajamu itu bahasa Arabnya apa? Robuka. Oke. Di situ siapa itu? Robmu itu di situ manusia apa bukan? Coba. Ini jelas manusia lah. Jadi katakanlah kepada Robmu, Robmu di situ manusia kan? Oke, diterusin, Bang. Nah, silakan. Tetapi setan membuat ia lupa mengutarakan itu kepada rajanya. Kemudian setan membuat dia lupa menyampaikan itu kepada Robnya lagi, betul? Oke. Nah, Robnya di situ siapa? Rob ya raja lah. Ya, manusia nggak di situ?
Ya manusia kalau meraja Ya, manusia. berarti Rob itu manusia atau bukan? Rob ya manusia lah. Terus kenapa kau tanya sama saya, Yesus itu Rob apa manusia? Kan sama itu, Bang. Bentar, Bang. Masalahnya Jangan gini, Bang. bentar-bentar, jangan bentar-bentar. Ini saya kesempatan ngomong. Ini bukan Di jawaban, dalam Bang. Quran Yang saya ada tanyakan, Rob yang- manusia. Enggak, yang saya tanyakan gini, Bang. Kenapa kamu heran kalau Rob itu manusia? Makanya yang saya tanyakan. Coba. Awal pertanyaan saya gini. Kemarin saya masuk di room Bikana tuh. Sama-sama dengan Bang Edis. Gini, Ditanya, pertama saya tidak tahu ditanya, apa yang kalian temanya bicarakan. Yesus Gini. adalah sang pencipta. Nah, gitu. Gini, pertama saya tidak tahu apa yang kalian bicarakan. Jadi jangan kamu ngomong ke sini, saya nggak tahu percakapan kalian bagaimana. Tapi kalau kamu seandainya sampaikan benar, kalau ada orang yang tidak mengaku bahwa Yesus itu manusia, itu sekolah, baca Bible lagi gitu. Oh, sama-sama umat Kristiani, Bang. Temanya juga Iya, tidak- makanya saya bilang, kalau ada orang Kristen yang bilang Yesus tidak datang sebagai manusia, suruh dia belajar Bible lagi, suruh belajar. Oke, hampir sama, Bang. Tema Abang stop menuhankan Muhammad karena Abang apa? Abang belum memahami tentang Nabi Muhammad. Kita nggak menuhankan Muhammad kok. Ya udah, menuhankan itu apa menurut Al-Quran? Menuhankan itu sesembahan kita, Bang. Jadi Muhammad itu menuhankan seorang nabi yang menuhankan itu sembahan kita. Muhammad itu menuhankan itu apa? Perbuatan, pekerjaan menuhankan itu ngapain? Nah, kalau bagi saya pribadi nih. Nggak boleh bagi kamu pribadi, nggak boleh. Menurut Quran. Oke, menuhankan itu kita yang menyembah, Bang. Jadi gimana? Di atas segalanya. Caranya gimana? Caranya? Kuasa kita, kuasa Tuhan yang dilimpahkan ke manusia. Jadi kita merasa kagum, merasa apa ya? Bahwa kita menyembah. Oke, ada nggak orang yang menuhankan setan? Gimana? Ada nggak orang yang menuhankan setan? Itu bukan orang Islam, Bang. Ada tapi bukan orang Islam. Ada orang. Gimana caranya? Kok bisa dia menuhankan setan? Ya, karena meminta sesuatu pertolongan, ataupun meminta apapun kepada setan tersebut, itu yang dinamakan menuhankan. Kalau meminta sesuatu berarti menuhankan. Iyalah. Kalau meminta sesuatu kepada orang tua berarti menuhankan orang tua. Ya beda lah, itu persepsi Abang. Malah, beda. katanya kalau minta, katanya menuhankan. Oh, gini, Bang. Sekarang gini. Abang, contoh aja gini. Enggak, saya tanya dulu. Menurut Al-Quran, ada nggak orang-orang yang mempertuhan hawa nafsunya? Mempertuhankan hawa nafsu? Nggak ada tuh. Nggak ada. Belum pernah dengar. Nggak ada atau belum pernah dengar? Belum pernah dengar. Nah, coba ada Al-Quran di situ tadi kan? Ada. Nah, coba buka Quran surat Al-Jathiyah nomor 23, coba. Buka. Bang Edis aja. Jangan saya buka, nanti cuma saya ngerti Al-Quran. Masa cuma saya sendiri yang ngerti Al-Quran, kalian nggak ngerti Al-Quran? Coba, silakan, buka. Silakan. Coba. Nah, coba. Surat Al-Jathiyah nomor 23, coba. Al-Jathiyah? Ya. Nah, kan kau nggak tahu kan ada surat Al-Jathiyah? Coba buka Quran surat ke-45. Quran surat ke-45 udah ketemu? Bentar. Oke, udah ketemu. Ayat berapa, Bang? Coba Quran surat 45 udah ketemu belum? Udah. Apa namanya? Al-Jathiyah. Tadi saya bilang Al-Jathiyah, kamu heran. Nah, coba nomor 23. Ayat 23. Oke, apakah engkau melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Oke, berarti ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Dan Allah membiarkannya dalam kesesatan berdasarkan ilmunya. Iya, ada, tapi itu bukan orang Islam berarti, Bang. Oke, berarti ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya ya? Ada. Nah, gimana? Mempertuhan tuh gimana? Menurut ayat itu apa definisi mempertuhan? Oh, ini mempertuhankan apa? Mempertuhankan itu apa ya? Jadi pengikut lah. Pengikut. Terus? Oke. Bentar. Berarti kalau Anda pengikut Jokowi, Anda mempertuhan Jokowi? Ya, itu gila namanya, itu kata-kata. Katanya mempertuhan tuh pengikut. Gimana sih? Sekarang persepsi Abang gimana? Coba kalau nggak boleh persepsi. Menurut Al-Quran ada orang mempertuhankan hawa nafsu. Oke. Ini berarti dia berdoa kepada hawa nafsunya. Hawa nafsuku. Hawa nafsu gitu. Itu mempertuhan hawa nafsu.
Gila itu mah kata-kata gila, Bang. Ya, terus gimana mempertuhan itu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya dalam kesesatan berdasarkan ilmunya dan ya, Allah apa itu mempertuhan hawa nafsu itu? Bentar, ini saya belum selesai. Makanya kamu nggak sadar-sadar mempertuhan Muhammad itu, karena mempertuhan aja kamu sampai sekarang nggak tahu gitu loh. Gini, saya nanti kasih penjelasan tentang apa tema yang diangkat Bang Edi, stop menuhankan Muhammad. Jujur, Bang. Iya, makanya saya tanya dulu, kamu tahu nggak menuhankan, mempertuhan tuh apa? Aduh, mempertuhan tuh apa? Apa mempertuhan tuh? Masalahnya beda, Bang, antara Tuhan sama junjungan itu beda lah. Muhammad ya sudah, ada nggak orang yang mempertuhan hawa nafsu? Ini ada. Ada. Gimana? Kenapa kok disebut dia mempertuhankan hawa nafsunya itu? Berbuat apa dia kepada hawa nafsunya? Nah, karena dia mengikuti hawa nafsunya, tidak bisa melawan hawa nafsunya. Oke, dia mengikuti hawa nafsunya dan dia tidak bisa melawannya. Artinya dia dikendalikan, takluk, tunduk, patuh kepada hawa nafsunya, betul? Betul. Makanya namanya bahasa Al-Quran itu namanya mempertuhan, betul? Betul. Ah, sekarang saya tanya, kamu sebagai Muslim, kamu boleh nggak ngelawan Muhammad? Ngelawan Muhammad? Boleh nggak kamu ngelawan sama Muhammad? Boleh nggak? Ya tidak boleh. Tidak boleh. Kamu harus patuh sama dia, betul nggak? Kamu harus patuh sama Muhammad, betul nggak? Ya patuh lah. Kamu harus tunduk mengikuti Muhammad, betul atau tidak? Betul. Nah, sesuatu yang kamu tidak boleh melawan, sesuatu yang kepadanya kamu harus takluk, patuh, tunduk, namanya mempertuhan nggak? Mempertuhan, Bang. Ya, berarti kamu mempertuhan Muhammad nggak? Enggak. Ya dah, belajar lagi. Nanti lanjut lagi besok. Nah, berat, saudara-saudara. Aduh. Baik, semoga kita ketemu dulu lah muslim-muslim yang waras lah ya. Kita cari yang masih waras-waras teman-teman ya. Ayo. Ya, silakan. Wah, ini ada Pak Reza ini. Aduh. Pak Reza, silakan nyalakan kamera Pak Reza. No, kabur Pak Reza. Baik, kita kasih naik ada Muhammad Adrian Faris. Silakan Muhammad Adrian. Iya, Bang. Silakan nyalakan kamera, Bro. Iya, Bang. Ya, silakan nyalakan kamera Muhammad Adrian. Halo? Ya, bentar, Bang. Bentar. Saya kirimi Anda undangan untuk menyalakan kamera, silakan di-oke-kan? Oke. Ya. Ya. Bang Fadrian, saya mau tanya dulu nih, karena saya udah trauma dengan orang Islam yang naik ke sini, semuanya nggak pernah ngerti Al-Quran. Gini, Anda punya basic nggak mendalami agama Islam? Kalau mendalami sih, belum begitu paham juga ya. Oke, baik, saya turunkan dulu ya. Saya turunkan dulu. Sebentar, saya cari Muslim yang mendalami agama Islam ya. Saya cari Muslim. Oke, ini udah naik tadi. Ini udah naik, sebentar. Nasrullah. Ya, Nasrullah. Halo, Nasrullah. Ya, buka kamera. Ya, silakan. Saya banyak orang ini yang takut saya. Kamu beraninya Islam sama yang awam-awam. Bang, Anda mendalami agama Islam nggak? Ya. Dikatakan dalam tidak juga terlalu dalam. Insya Allah sedikit-sedikit mudahan. Edis ini main kata-kata ya. Banyak main kata-kata seperti mukjizat pun pasti dia kelabakan. Tidak bisa mengatakan Yesus itu Tuhan. Oke, sebentar. Anda kalau mendalami agama Islam, saya lanjutkan ini. Anda mendalami agama Islam ya? Ya. Oke, baik. Coba jelaskan apa mempertuhan menurut definisi Al-Quran. Tuhan, ilah, sesembahan. Mempertuhan kalimat itu. Janganlah kalimat yang itu. Cari kalimat yang lain. Oke, mengambilnya sebagai ilah itu bahasa Al-Quran sebenarnya. Apa itu? Ilah. Menjadikannya sebagai Tuhan. Ilah itu kalimatnya umum. Ya. Kalimat ilah itu umum. Kalau khususnya itu masuk alif lam berarti Allah menjadi Allah. Oke, berarti ada orang yang menjadikan sesuatu sebagai ilah, betul? Menjadikan ilah. Kita cerna dulu kalimatnya menjadikan ilah. Ya, memang benar ada dijadikan. Oke. Menjadikan hawa nafsu sebagai ilahnya, betul? Itu kalimat istiarah. Coba perbaiki sinyalmu dulu. Sinyalmu dulu, perbaiki dulu. Sakit kepala, nanti kita ngikutin kamu sinyalmu saja nggak nyambung kayak begitu. Oke. Kita kasih naik lagi ada Alina. Coba nih 2 kali dia naik. Coba sekali ini saya ini kan dulu. 2 kali naik ya. Ya Alina.
Iya. Muslim? Kristen bang. Itu aku semalam diserang sama si Rashid. Bang. Iya gimana? Kan dia bilang katanya banyak kan Islam nyamain Tuhan Yesus sama Nabi Isa. Menurut aku kan berbeda. Benar? Menurut abang berbeda apa sama? Iya jelas berbeda. Yesus palsu. Menurut agama Kristen. Gimana ya kan? Menurut agama Kristen, Isa itu adalah Yesus palsu, karangan orang Arab. Tapi menurut mereka sendiri Tuhan Yesus itu Nabi Isa, sedangkan lahirnya aja beda, ibunya aja beda. Iya, makanya saya bilang Isa itu orang Arab. Di dalam Al-Quran, Isa itu orang Arab. Terus katanya kalau Tuhan Yesus itu mati, lah berarti apa namanya di surga kosong dong. Dari mana lo? Kalau orang yang berpikir bahwa Yesus Bapa di surga, ya berarti jadi kosong, betul kata mereka. Iya kan Tuhan kan maha segalanya, betul nggak bang? Tuhan maha hadir, dia maha kuasa, dia bisa hadir di mana aja ya kan? Bukan gitu jawabannya. Terus? Kalau kata Tuhan itu sudah merujuk kepada sosok tertentu, maka harus pertegas dulu. Yesus Tuhan itu maksudnya apakah Yesus itu Bapa? Coba nih kamu saya tanya nih, apakah Yesus itu adalah Bapa di surga? Iya kalau menurut saya sih. Ya berarti ya kalau waktu Yesus mati ya berarti di surga kosong, betul lah kata mereka. Betul kata mereka, saya setuju. Tapi katanya ya Tuhan Yesus mati sebagai apa kan kata si Rashid itu? Ya kataku kedagingannya manusia atau Tuhan? Ya kedagingannya. Ya kedagingannya ya juga Tuhan, sama juga itu kedagingannya. Iya makanya. Sekarang gini ya, banyak orang sudah terburu-buru masuk ke tempat room muslim kalian tapi tidak belajar dulu. Jangan sama seperti yang masuk-masuk ke sini nih. Yang masuk-masuk ke sini nih kan belum belajar sudah masuk-masuk. Jangan sama gitu loh. Belajar dulu, belajar dipahamin gitu loh. Sekarang, kalau kamu percaya bahwa Yesus itu adalah Bapa di surga turun menjadi manusia. Sudah? Berarti waktu Yesus mati, berarti memang di surga ya kosong. Betul. Karena Bapa di surga sudah menjadi manusia. Di mana ada dalam Bible Bapa di surga jadi manusia, di mana? Nggak ada di dalam Bible Bapa di surga itu jadi manusia, nggak ada. Yang dikatakan Bible itu firman yang menjadi manusia, bukan Bapa di surga jadi manusia, nggak pernah ada itu. Makanya begini, sebenarnya orang-orang Islam itu sedang menyerang sebuah bidat Kristen yang disebut dengan oneness Pentakosta. Itu yang diserang oleh orang Islam. Nah, tetapi sayang seribu sayang banyak orang Kristen yang pemahamannya juga seperti itu. Pemahaman oneness Pentakosta. Nanti saya bilang begitu juga nggak paham juga. Enggak, apa itu oneness Pentakosta? Ya, dipelajari saja, dipelajari dulu. Oneness itu adalah sebuah paham di mana dia percaya bahwa Yesus itu, Bapa itu turun menjadi manusia, jadi Yesus, begitu. Bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi Yesus lagi berdoa sama Yesus, begitu. Jadi Yesus, ya Bapa, saya sendiri, engkau adalah saya sendiri, begitu. Nah, itu sebenarnya yang jadi bahan olok-olok itu. Terus gimana kalau kita ngejelasinnya? Kalau kan kata tetangga seberang itu kan katanya berarti Tuhanmu ada 3 dong, gimana biar gampang masuk ke otak mereka? Di mana dalam Bible Tuhan itu satu? Kan Allah, Bapa dan Roh Kudus. Nah mereka kan bilangnya berarti ada 3 dong Tuhanmu. Iya. Gimana Gini. cara jelasnya? Makanya begini, Tuhan itu terus menerus ini saya bilang nih, Tuhan itu apa sih? Apa Tuhan itu coba? Tuhan ya sesembahan menurut saya. Sesembahan maksudnya gimana? Yang kita sembah, yang kita percaya. Perlu disebut Tuhan nggak dalam Bible itu? Nggak tahu, belum sejauh itu. Ada itu di dalam Bible itu perut itu disebut sebagai Tuhan. Nah, aku kan baru ikut Tuhan bang, makanya mau belajar lagi, makanya sering lihat-lihat. Iya makanya kalau lagi belajar dulu, jangan langsung masuk ke sana sini begitu loh. Aku geram loh bang lihat komennya. Iya makanya kan sudah ada para apologet, sudah ada dikhususkan orang-orang tertentu supaya menghadapi mereka. Nah bagi yang awam-awam, bagi yang belum belajar,
supaya belajar. Supaya apa? Supaya jangan terus-menerus terbentuk bahwa agama Kristen itu adalah yang pahamnya seperti ini. Begitu. Sekarang, Yesus itu Tuhan ya. Yesus berdoa sama Tuhan. Betul nggak? Yesus Tuhan tapi berdoa sama Tuhan. Betul nggak? Iya, pada Allah. Berarti Yesus berdoa sama dirinya sendiri kan? Iya, Yesus berdoa sama dirinya sendiri. Makanya belajar Bible lagi gitu loh makanya. Ya belajar lagi lah dari awal. Udah pernah baca Bible sampai selesai? Masih belajar. Iya belajar dulu. Nanti kalau sudah selesai belajar baru. Sama kayak kita kalau main tinju. Kalau baru belajar cara masukin glove ke tangan. Tapi sudah mau naik ke ring profesional. Itu babak belur. Habis. Makanya sudah saya bilang berkali-kali, kalau tidak punya dasar pengetahuan, belajar dulu. Kalau udah belajar baru naik. Begitu. Jangan belum punya ilmu, nggak ada pemahaman dasar naik. Begitu. Akhirnya ditanya, Yesus Tuhan kan? Ya. Yesus berdoa kepada Tuhan kan? Ya. Berarti ada Tuhan berdoa kepada Tuhan. Oh, berarti Yesus itu berdoa sama dirinya sendiri. Yesus lagi berdoa sama dirinya sendiri. Jadi gini loh, Tuhan itu adalah sebuah gelaran. Gelar. Maksudnya itu Tuhan. Tuhan itu sama Tuhan itu sama aja itu. Oke lah, nanti makin pusing. Belajar dulu ya. Belajar Bible dulu, oke? Oke. Baik, kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Jadi, sama kayak muslim-muslim yang naik sini juga sama ya. Ada Rob berdoa sama Rob itu. Muhammad Rob. Tapi berdoa sama Rob. Berarti Rob berdoa sama Rob. Ada Tuhan berdoa sama Tuhan, ini gimana nih? Makanya ini pemahamanmu tuh dibenerin dulu, gitu loh. Orang Kristen juga banyak yang kayak gitu, banyak juga, gitu loh. Nggak ngerti juga sama. Ayo, silakan naik sini. Abang Firdaus, silakan. Yuk. ABG Firdaus, Muslim bang? Ya Muslim. Ya silakan bang, nyalakan kamera bang. Tapi aku orang Malaysia, boleh gak tuh? Boleh. Yang penting ngerti bahasa Indonesia kan? Kamu ngerti bahasa Malaysia? Ya nangkap lah sedikit. Silakan, nyalakan kamera, yuk. Alamak. Sebab bahasa Malaysia aku ini pekat. Boleh, nggak apa-apa. Silakan, nyalakan kamera. Silakan. Oke. Ya silakan. Semalam aku mau naik. Semalam aku dapat live kah? Semalam nggak? Semalam tidak kan? Tapi ada orang ambil semalam. video dong buat live. Soalnya waktu kita beda ini. Semalam maksudnya gimana? Indonesia, Malaysia, sama saja lah. Ya udah, silakan. Ya pertanyaanmu apa? Silakan. Ayo. Pertanyaan aku. Tadi aku nampak kau bilang kan apa? Mempertuankan Muhammad. Aku paham sana. Apa? Mempertuankan Muhammad. Ya, kamu mempertuhan Muhammad. Sudah mengakui? Tidak, kami bukan mempertuankan Muhammad. Tidak. Salah. Terus mengapain? Kami, Nabi Muhammad itu nabi, utusan. Terus? Nabi Muhammad itu utusan, sama aja macam Nabi Isa, utusan. Nabi Isa utusan. Nabi Isa pun utusan. Semua nabi utusan. Kenapa dia dipertuhan? Tuhan, siapa yang bilang dia Tuhan, yang pencipta alam semesta? Kenapa dia dipertuhan? Nabi Isa itu kenapa dipertuhan? Mempertuhankan ini macam mana kau bilang? Disembah kah? Iya, kenapa? Siapa bilang Nabi Isa disembah? Itu Allah yang bilang dalam Al-Quran. Semua nabi bukan Tuhan, dia utusan. Kau langsung membisu. Coba ada Quran di situ enggak? Tidak, aku tempat kerja, Pak. Enggak ada. Semua, tapi saya mau bilang kan, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Ya udah, kalau nggak ada dibawa dulu. Kalau nggak ada ngapain di sini? Nggak ada. Masa kau nggak tahu Nabi Isa di dalam Al-Quran itu dipertuhan? Kau nggak tahu? Aduh. Makanya Allah nanya, adakah kau berkata kepada manusia, jadikan aku dan ibuku dua orang Tuhan? Artinya ada yang mempertuhan Nabi Isa di dalam Quran itu. Aduh. Ya, Mas Rafiq, silakan. Rafiq? Ya. Ya, silakan nyalakan kamera, Rafiq. Sebentar. Saya rindu ketemu orang yang paham Al-Quran, ya, supaya diskusi kita ini lebih ke arah yang diskusi yang betul-betul dilakukan oleh para ahlinya. Tapi yang ketemu memang tukang ini semua. Ya, Bang, Anda mendalami agama Islam nggak?
Islam? Anda mendalami agama Islam? Ya, kalau mendalami sih dari kecil. Sudah mendalami agama Islam? Ya. Ya, ada nggak Al-Quran di situ? Belum sih, belum ada Al-Quran, Mas. Nggak ada. Ya udah, di bawah saja dulu, di bawah. Sebentar, saya mau naikkan dulu yang Muslim betulan ya, yang istilahnya yang ngerti, karena kita ini kayaknya jadi gabrul gitu loh, ngomong sama Islam-Islam yang nggak tahu apa-apa gitu loh. Sebentar ya, sabar ya. Kadang-kadang saya lihat di TikTok ini teman-teman, Islamnya awam, Kristennya awam, dua-duanya sama-sama nggak karu-karuan gitu. Baik, kita kasih naik dulu ada sebentar. Sorry, waduh kepencet ini. Sorry. Kita kasih naik ada Fatimah. Silakan Fatimah. Halo Fatimah. Halo. Fatimah. Baik, kita kasih turun ya. Sebentar, dari nama-namanya ini ya, saya lihat dulu yang inilah yang mengerti agama ya. Saya lihat dulu dari namanya Suryadi. Saya ingat nama Suryadi. Dulu pernah teman saya di Facebook ini si Suryadi ini. Jangan-jangan dia. Ya, Suryadi. Halo bro, Muslim bro? Muslim. Ya, silakan bro, nyalakan kamera. Silakan. Ya. Ya, abang mendalami agama Islam nggak? Ya mendalami lah. Mendalami. Saya mau tanya ini sama. Sebentar bang, sebentar gini. Karena banyak yang saya ajak ngobrol ini orang-orang yang nggak mendalami agama gitu loh. Jadi agak sedikit buntu obrolan itu. Anda mendalami. Kamunya ngomong sama anak kecil terus. Iya, makanya saya cari nggak ketemu. Makanya saya tanya, Anda mendalami? Iya, makanya saya ini ngomong sini, dengerin dulu. Baik, silakan. Tapi duduklah, jangan tidur begitu. Duduk gitu loh. Terus apa masalahnya Bang? Ini yang penting ini kan saya. Ya, silakan. Nah, silakan. Enggak, biar enak aja. Jangan memperkenalkan yang tidak bersalah. Iya, tidak masalah. Cuman kan lebih enak duduk begitu loh. Tapi nggak apa-apa, silakan. Ayo. Oke. Gimana? Saya yang mau bertanya ini ya. Ya, silakan. Oke, kenapa itu Yesus atau Nabi Isa dipertuhankan oleh sampean? Karena begitulah keinginan Bapa di sorga, supaya saya mempertuhankan Yesus. Nabi Isa itu kan manusia kan? Yesus maksudnya? Nah, iya, Nabi Isa itu kan manusia kan? Ya, kalau Isa itu kan buatan Arab, maksudnya Yesus. Lah iya, Nabi Isa itu kan iya. Kalau ke saya itu kan Nabi Isa, tapi kalau ke kamu itu kan Yesus. Ya, baiklah, Bapak. Daripada kita panjang lebar gini. Daripada kita panjang lebar bahas itu, okelah, manusia. Ya, silakan. Berarti kalau sama-sama manusia bisa dibunuh kan? Kalau sama-sama manusia bisa dibunuh, ya belum tentu juga. Lah iya kan bisa kalau manusia dibunuh. Manusia dibunuh, ya bisa juga. Ada juga yang nggak bisa. Manusia apa yang nggak bisa dibunuh? Manusia apa yang nggak bisa dibunuh? Maksudnya gimana? Maksudnya dibunuh gimana? Maksudnya? Bukan manusia berarti. Nah, ya makanya sampean kan dari kemarin itu pakai logika kan. Saya gini sampean pakai analogika juga. Silakan. Tuhan kamu kan manusia. Nah, berarti saya bisa bunuh kan? Sama sampean bisa bunuh juga. Memang kamu sanggup? Nggak sanggup lah kamu. Loh. Gimana caranya kamu? Gimana caranya kamu membunuh Yesus coba? Loh, itu kan manusia ya, dibunuh pakai cangkul kah, pakai palu kah? Itu kan manusia. Berarti sesuatu yang bisa dibunuh berarti bukan Tuhan gitu ya? Gimana? Gimana? Ini suruh duduk dari tadi ini. Gimana? Ayo, jangan garu-garu lah, jangan pura-pura gering-gering. Enggak, masalahnya sinyalmu itu loh. Sinyalmu itu coba gimana? Bagus nggak sinyalmu? Lo sinyal enak kok, suaranya sampai enak kok. Baik. Sinyal berarti sesuatu yang bisa dibunuh kamu itu. Ya lo bukan Tuhan lah kalau bisa dibunuh, guys. Gimana kamu tahu nggak masalahnya sinyalmu itu delay? Kamu tahu itu nggak? Apanya delay kok, suaranya kamu enak kok, di sini kok bilang delay? Bilang aja kamu takut. Suara kamu enak kok di sini. Saya tantang kamu sekarang. Ayo gimana? Jangan garu-garu. Teman-teman, apakah sinyal dia bagus, teman-teman? Enggak, apakah sinyalnya dia bagus, teman-teman? Suaranya di sini. Oke, baik, silakan. Yo, silakan.
Ini aman kok, aman. Ya, silakan. Yesus, kata kamu itu Yesus, kata saya itu Nabi Musa, Nabi Isa, itu adalah manusia. Betul. Itu kan bisa dibunuh. Kalau kemudian manusia itu dibunuh, Tuhan kamu itu bisa dibunuh. Tuhan kamu kalau dibunuh sama saya terus Tuhan kamu ada di mana? Kamu mau bertuhan kepada siapa? Yesus, lanjut. Lah iya. Kalau Tuhan kamu saya injak, itu kan manusia. Terus kamu mau bertuhan kepada siapa? Yesus, terus. Lo kok terus? Jawab lah. Udah saya jawab terus. Pertanyaan selanjutnya. Lo nggak ada. Kamu jawaban kok terus? Loh, kan kamu sudah nanya, saya jawab. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan itu dijawab, bro. Bukan terus. Kalau terus itu bukan jawaban. Kan sudah saya jawab. Silakan, pertanyaan selanjutnya. Jawabannya itu apa? Ayo. Jawabannya yang saya pertuhankan adalah Yesus. Jawab, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Tuhan kamu itu saya bunuh. Kan ya kan halusinasi nggak apa-apa. Kalau halusinasi nggak apa-apa. Kok halusinasi, bos? Ini bukan halusinasi, bos. Ya kan halusinasi. Kalau halusinasi ya silakan. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Lu kok halusinasi? Ini bukan halusinasi, bos. Itu kan sampean dari kemarin. Halusinasi silakan. Lanjut. Nah, iya, kamu itu dari kemarin perdebatannya kamu itu hanya pakai analogi. Saya analogi juga. Analogi terus. Lanjut, silakan. Nah iya, kalau nabi kamu itu, Tuhan kamu itu Yesus, kata saya itu Nabi Isa, itu kan saya sama-sama manusia. Itu kan manusia. Beda. Ada bedanya. Bedanya gimana? Perbedaannya gimana? Bedanya kalau kamu itu berbuat dosa. Kalau kamu tidak layak diikuti, tidak patut diikuti, tidak memiliki mukjizat, tidak memiliki kuasa, dan kamu penyembah Muhammad, penuhan Muhammad. Bedanya jauh sekali. Lanjut. Itu perbedaannya guys, itu antara itu udah dibilang beda, kamu tidak terima. Gimana? Sama-sama manusia, bos. Sama-sama manusia. Bedanya kalau kamu mempertuhankan mayatnya Muhammad. Nah, silakan, lanjut lagi. Silakan. Nggak ada Nabi Muhammad itu dipertuhankan oleh saya, bos. Kalian berseru-seru meminta kepada Muhammad. Kalian minta-minta sama Muhammad. Silakan, lanjut. Kenapa? Kenapa? Udah habis pertanyaanmu? Ada lagi nggak? Masih ada pertanyaanmu? Pertanyaan saya nggak dijawab dari tadi, kok saya mau tanya terus, Mas Edis. Berat, saudara-saudara. Dari tadi sudah saya jawab, saudara-saudara. Ya, silakan lanjut. Apanya yang bingung? Kamu nggak pernah jawab saya kok. Lo kok lanjut? Pertanyaan saya jawab. Sudah selesai? Kalau sudah selesai? Lah iya sudah selesai, sudah. Baik, terima kasih kalau seperti itu. Kalau sudah selesai. Sudah selesai kan? Saya turuti loh mau kamu. Tuhan kamu saya injak-injak. Ya, halusinasimu nggak apa-apa. Ya kalau halusinasimu ya nggak apa-apa. Mau diapain kalau halusinasi? Apanya yang mau saya lanjutkan? Aduh. Coba bikinlah satu pertanyaan yang bermutu. Yuk, silakan yuk. Ya. Joni Saputra, silakan. Silakan. Bapak Ibu Saudara, sahabat Studio Kristen Channel, kita sudah dengar debat ini. Dan mari kita akan melandasi hidup kita dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Amsal pasal 6 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-35. Begini bunyi firman Tuhan. Berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain. Jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan gelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturannya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, beberapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, untuk tinggal berbaring.
maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki, dan mengunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. Itulah sebabnya ia ditimpa kebinasaan, dan tiba-tiba sesaat saja ia diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tanpa tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyerbu-nyerbukan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Nasihat-nasihat tentang perzinahan. Hai anakku, peliharalah perintah ayahmu, dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Tambatkanlah senantiasa semua itu pada hatimu, kalungkanlah pada lehermu. Jikalau engkau berjalan, engkau akan dipimpinnya. Jikalau engkau berbaring, engkau akan dijaganya. Jikalau engkau bangun, engkau akan disapanya. Karena perintah itu pelita dan ajaran itu cahaya, dan teguran yang mendidik itu jalan kehidupan, yang melindungi engkau terhadap perempuan jahat, terhadap kelicikan lidah perempuan asing. Janganlah menginginkan kecantikannya dalam hatimu, janganlah terpikat oleh bulu matanya, karena bagi seorang sundal sepotong roti yang penting, tetapi istri orang lain memburu nyawa yang berharga. Dapatkah orang membawa api dalam gelungan baju dengan tidak terbakar pakaiannya? Atau dapatkah seorang berjalan di atas bara dengan tidak hangus kakinya? Demikian juga orang yang menghampiri istri sesamanya, tiada seorang pun yang menjamahnya luput dari hukuman. Apakah seorang pencuri tidak akan dihina apabila ia mencuri untuk memuaskan nafsunya karena lapar? Dan kalau ia tertangkap, haruslah ia membayar kembali 7 kali lipat. Segenap harta isi rumahnya harus diserahkan. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri. Malunya tidak terhapuskan. Karena cemburu adalah geram seorang laki-laki. Ia tidak kenal belas kasihan pada hari pembalasan dendam. Ia tidak akan mau menerima tebusan satupun, dan ia akan tetap bersikeras betapa banyak pun pemberianmu. Demikian kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita tetap tekun, berdiri kokoh terhadap iman kita kepada Tuhan Yesus. Bila kita menjauhkan diri dari segala kejahatan, perzinahan, pertengkaran, dengki, bahkan kemarahan, mari kita saling mengasihi sesama dan saling mendoakan. Sekian saja Bapak Ibu Saudara, sehingga video ini juga memberkati kita, menguatkan iman kita kepada Tuhan. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.